dalam segala hal itu kita jangan menutup mata tentang nilai positif. Jika ada sesuatu yang negatif, tinggal yang negatif saja, itu dihilangkan, positifnya jangan. Tapi kalau kita langsung pangkas semuanya, itu adalah menjadi tidak bijak. Yang kami pahami masalah sawer, budaya sawer. Sebelum kepada guru Al-Quran, pembaca Al-Quran. Sawer itu kan ada budaya di sebuah tempat, sawer. Bagi-bagi duit. Jadi sisi positifnya yang kami tangkap adalah orang bersedekah, membagi-bagi kebaikan pada orang, itu adalah nilai kebaikan. Yang hobi sawer, jangan sampai dihentikan sedekah Anda. Cuman caranya yang harus dirubah. Ini sudah sedekah, itu duit banyak itu. Tapi Anda harus bersedekah dengan cara lebih hebat lagi. Bagaimana? Menghormati orang yang diberi. Kalau kita bersedekah pada seseorang, seolah-olah tangan kita di atas, sebetulnya tangan dia yang di atas pada akhirnya. Karena kita hanya memberi rupiah, ternyata gara-gara dia saya mendapatkan pahala tinggi dari Allah. Maka hormati orang yang kita beri. Jangan dihinakan. Maka kalau kita memberi pun dengan cara hormat kepada mereka. Ini adalah dengan cara hormat. Bahkan kadang kalau kita ingin memberi kepada seseorang, ada orang yang punya jiwa mulia. Terdidik dengan mulia, tidak biasa minta, tidak bisa hubud dunia. Kadang orang itu diberi di depan orang itu sendiri merasa tidak enak. Coba ada di antara kita ini kalau saya kasih, Anda mungkin orang yang warok lah, tiba-tiba kasih duit, Pak, hadiah nih, gak enak, gak merasa astagfirullah, kenapa? Ada merasa nyaman. Jangan dianggap semuanya orang sama. Ada sebagian orang itu kalau dikasih duit diterang-terang depan orang merasa kayak direndahkan, dijatuhkan. Ada minnah dalam istilahnya, gak enak seperti itu. Nah ini ada orang semacam itu. Apalagi kelas ustadz dan sebagainya, pembaca Al-Quran. Sebetulnya mungkin dia gelisah, cuman karena mau gimana lagi, termasuk tadi kita bahas pada ini. Mungkin sudah tradisi tempat itu. Kami yakin kepada ustadz tersebut kalau ditanya, seandainya orang memberi hadiah, lebih senang mana jika hadiah itu diberikan dengan cara sembunyi, terhormat, atau disawer. Dia ngomong terhormat. Dengan cara yang sembunyi. Maka kalau itu setelah hari ini, jika Anda ingin menghormati dia pembaca Al-Quran, apalagi ustadzah, maka berikan dengan cara yang baik. Bukan dengan cara semacam itu. Bukan cara, belum lagi nanti bertentangan dengan hal-hal yang kurang sopan, apalagi tadi ada perempuan kemudian, Masya Allah alam. Jadi maksud kami meninjau dari sisi kebaikan. Anda ingin berbuat baik kepada orang yang Anda duga baik, dia membaca Al-Quran dan sebagainya, Anda berikan kebaikan tersebut, tapi tolong tingkatkan menjadi cara yang lebih baik lagi. Artinya budaya semacam itu hendaknya kita hentikan. Cukup Anda simpan, taruh di amplop yang bagus, hadiah lebih banyak lagi, dan hati Anda lebih aman. Nggak masuk wilayah riya waktu Anda memberikannya. Jangan sampai Anda menjadi orang paling masyhur di kampung yang jago sawer. Artinya apa? Jago bagi-bagi duit. Padahal sebetulnya apa? Kebanggaan. Aku jago bagi-bagi duit. Khawatir di situ. Hanya saja urusan riya, nggak boleh kita masuk wilayah itu. Hanya Allah yang tahu. Hanya ini wanti-wanti saja. Jangan sampai kita masuk wilayah itu. Jadi yang terhormat, yang baik cara memberikannya, bukan dengan cara semacam itu. Apalagi orang lagi baca Al-Quran seharusnya khusyuk, sehingga pada teriak-teriak mungkin di saat ada sawer dan sebagainya. Berarti apa? Kita kurang menghabari Al-Quran. Apa tidak malu dengan Allah? Kalau Anda ingin memberikan uang tersebut karena Allah dan ingin mendapatkan pahala dari Allah, dengar petunjuk ini tadi, lihat. Berikan dengan cara yang terhormat. Kemudian jangan diganggu Al-Quran diperdengarkan, biar yang lain khusyuk dalam mendengarnya. Kemudian hormati dia. Maka Anda menghormati orang baca Al-Quran, sangat istimewa, sangat luar biasa. Maka hentikan tradisi semacam itu dimanapun Anda berada. Kepada panitia kami himbau untuk bisa menghimbau bagi yang ingin bersedekah kepada, memberikan suatu pada ini, tolong siapkan itu kotak ada, siapkan supaya apa? Suasana kekhusyuan baca Al-Quran tetap ada, kemudian juga terhormat dan menjadi lebih baik tentunya, ya. Seperti ini. Maka budaya-budaya seperti itu hendaknya kita rubah menjadi budaya yang lebih terhormat, lebih baik, lebih indah, ya, dirasa oleh sang qori itu sendiri. Ini harus kita waspadai yang demikian. Kemudian bagi wanita-wanita yang solehah yang suaranya bagus, kami hadirkan kalimat istimewa saat ini. Jika Anda punya suara bagus wahai solehah, jadikan suaramu itu hanya
untuk merayu suami tercintamu. Semoga Allah memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga Anda. Jangan diberikan ke banyak orang ya, spesial untuk suami tercinta. Indah Anda menjadi wanita yang solehah, benar insyaallah. Semoga Allah menjaga semuanya, Allah memberi kebaikan kepada semuanya ya. Tolong, ini kita ingin membuat perubahan yang lebih bagus saja, lebih baik. Budaya sedekah, iya, tapi cara sedekah kita tingkatkan. Kita pun juga tidak mencaci orang yang biasa sawer. Kenapa? Beliau yang biasa sawer itu karena belum diberi petunjuk cara sedekah yang lebih bagus. Jangan disalahkan juga, dicaci sawer. Enggak, dia itu karena selama ini melihat ada orang sawer, jadi ikut-ikutan berbuat baik. Maka saya melihat dari sisi dia itu ingin berbuat baik, cuma caranya belum tahu. Maka hari ini kami kasih tahu, berbuat baiklah dengan cara lebih sempurna. Maka hentikan cara-cara yang seperti itu, akan lebih diterima oleh Allah, akan lebih gede pahalanya, dan akan lebih besar manfaatnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, ridha, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran bukan sekedar kitab bacaan. Al-Quran adalah pedoman paripurna dalam berkehidupan. Al-Quran adalah obat bagi setiap jiwa yang resah. Wa syifa'ul lima fis sudur. Al-Quran adalah petunjuk yang mengandung kasih sayang yang dalam bagi segenap lapisan kehidupan setiap insan. Wa rahmatul lil mu'minin, rahmat bagi setiap insan beriman. Rahmatan lil alamin, diajarkan oleh Rasul yang membawa kasih bagi segenap semesta alam. Al-Quran menghimpun semua nilai-nilai kebaikan yang memberi petunjuk pada setiap orang untuk beriman dan berperilaku mulia dalam tatanan aktivitas kehidupannya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Saudaraku, intinya Al-Quran dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas adalah kurikulum kehidupan yang mengantarkan pada kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. Al-Quran dengan itu begitu terhormat. Al-Quran dimuliakan, Al-Quran diagungkan. Tidak turun di satu waktu kecuali waktunya menjadi mulia. Dia turun di hari Jumat, maka Jumatnya menjadi Sayyidul Ayyam, hari dari semua penghulu hari-hari. Dia turun di satu malam, malamnya penuh dengan anugerah kemuliaan, disebut dengan malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malamnya penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Al-Quran diturunkan di satu bulan, bulannya menjadi mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril. Malaikat naik status menjadi Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat. Al-Quran diturunkan pada sosok mulia, dan dengan Quran itu bertambah kemuliaan dan keistimewaannya di hadapan Allah, meninggalkan segala jenis keteladanan bagi semua manusia. Sosok Nabi Agung Muhammad SAW. Al-Quran turun di Mekah, Mekah penuh dengan berkah. Al-Quran turun di Yathrib, Yathrib menjadi Al-Madinah, Al-Munawwarah. Al-Quran begitu agung, begitu terhormat, begitu mulia, begitu istimewa. Setiap bacaannya mengandung pahala. Setiap pembacanya mesti punya adab. Setiap pendengarnya mesti menyimak. Bahkan ketika dibacakan pun khusyuk, menyimak, merenungi, dan berusaha mengamalkan petunjuk-petunjuknya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dan jika dibacakan Al-Quran, maka dengarkan dengan fokus, diam, renungi. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dan pancaran kemuliaannya. Karena itu, setiap orang yang berinteraksi dengan Al-Quran diajarkan tata cara yang beradab dalam membacanya. Dikenal ilmunya dengan tajwid. Ketika dibacakan di hadapan banyak orang, ada adabnya. Bahkan pendengarnya pun bila fokus bisa meningkat keimanannya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Untuk itu, baik pembaca, penyimak,
pendengar diminta oleh Al-Quran mengikuti adabnya untuk mendapatkan semua keberkahan dan kemuliaan-kemuliaannya. Bila ada pembaca Al-Quran, maka kita dengarkan, kita hayati, kita renungi, dan kita berusaha pahami untuk kita amalkan isinya. Tidak pantas dan tidak elok memperlakukan pembaca Al-Quran dengan sikap-sikap yang tentunya jauh dari nilai-nilai kemuliaan. Mendengar dengan acuh saja sudah dianggap hal yang kurang baik dalam narasi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Menyalahi ketentuan Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu, dengarkan, fokus, diam, renungi. Maka apabila ada yang lebih daripada itu, kiranya patut untuk diperbaiki. Membaca Quran bukan untuk disawer, membaca Quran bukan untuk diteriaki, membaca Quran untuk dihormati, didengar, direnungi. Mungkin ada yang belum mengetahui, bukan karena ingin berlaku dengan sengaja. Maka dari ketidaktahuan ini, kita semua turut berbagi, mendoakan, melembutkan hati untuk kembali memperlakukan adab Al-Quran sesuai dengan kepantasannya. Mungkin di tempat lain, seperti di Pakistan atau negara lain, memberikan satu apresiasi berupa saweran tertentu dianggap sebagai bagian dari tradisi. Namun, tradisi dari satu tempat tidak harus sama dengan tempat lain. Lebih daripada itu, tradisi yang bertentangan dengan nilai syariat tidak harus dilestarikan. Tapi juga dengan itu kita berbagi pengetahuan, tidak harus mencela orang lain. Kita mendoakan, meluruskan dengan cara yang benar, melembutkan hati kita, dan semua punya peluang untuk menjadi soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah melembutkan hati kita, memaafkan semua kesalahan kita, dan menjadikan kita menyatu dalam kemuliaan dan kebaikan dengan cahaya Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hadi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.